Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Welcome back to my channel. Dan hari ini kita akan meliput menggunakan kamera udara lagi untuk melihat bersama-sama apa saja perubahan dari pengerjaan progres sirkuit MotoGP Mandalika yang Indonesia punya, yang berlokasi di Kuta Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Terlihat sekarang semakin dikebut pengerjaan dari sirkuit MotoGP Mandalika ini, teman-teman. Dan sekarang kita persis berada di atas tikungan yang ke-17, dan di depan kita ini merupakan trek lurus yang sepanjang 700 meter. Terlihat pengerjaan di sini masih terkonsentrasi di service road sebelah kiri, kemudian di trek utama, dan juga peninggian dari pondasi atas tidak lama lagi hampir selesai. Dan sekarang kita sudah berada di grid start, yang mana merupakan garis start untuk mulai balapan. Di depan kita pemandangan yang terlihat adalah sebuah terowongan atau tunnel 1. Tunnel 1 ini memiliki panjang 60-an meter dengan kedalaman 7 meter, dan hari ini kita bisa memantau lebih dekat. Maksud saya, kita akan turun lebih bawah untuk melihat secara lebih detail dari perubahan terowongan yang ada di sini. Terlihat teman-teman dari PTPP sedang berkonsentrasi memasang besi untuk pengecoran di dasar sini. Terowongan di sini berfungsi untuk membuat jalur masuk dari luar zona sirkuit menuju dalam sirkuit, sehingga nanti tidak mengganggu acara balapan. Kita bisa melihat bersama-sama di sini perubahan yang terjadi setelah beberapa hari kita tidak meliput dari udara. Pengerjaan terowongan ini akan memakan waktu dari 2 sampai 3 bulan, bahkan juga mungkin nanti hampir 4 bulan baru bisa tuntas. Dan kita akan pantau lagi di beberapa hari kemudian nanti apa saja perubahannya dari pengerjaan terowongan di sini, teman-teman. Dan sekarang mari kita lanjut menuju trek berikutnya, yaitu tikungan yang pertama yang persis berada di depan kita. Sini ada penggalian lagi untuk pengecoran bawah tanah sedalam 15-16 meter yang dilakukan oleh teman-teman kita dari PT Artagio Indonesia. Pengecoran di sini dimaksudkan untuk mencegah likuifaksi atau memberikan treatment ke tanah. Likuifaksi ini adalah sebuah lapisan tanah yang mana bisa saja terjadi menjadi sebuah bocoran atau semburan air maupun pergeseran tanah, yaitu di saat terjadinya gempa bumi. Sehingga di sini perlu perlakuan khusus atau memberikan treatment dengan mengebor dan memasukkan beton cair sampai ke dalam 16 meter. Di jalur tikungan pertama menuju tikungan kedua belum ada pengerjaan. Namun di suatu titik di depan sini sebelum tikungan kedua ada penggalian yang merupakan nanti akan melakukan pengecoran seperti yang kita lihat barusan. Dan tikungan kedua berbelok ke arah kanan seperti ini. Belum ada pengerjaan sama sekali di titik tikungan yang kedua maupun titik tikungan yang ketiga, teman-teman. Karena di sini lahan masih dalam proses negosiasi atau penyesuaian harga. Dan sekarang kita berbelok kiri menuju tikungan yang keempat seperti ini. Di tikungan yang keempat, apa yang kita bisa lihat ada perubahan juga di sebelah kanan, persisnya di service road sudah mulai peletakan subbase ya untuk persiapan pengaspalan. Menuju tikungan yang kelima di sini. Tikungan yang kelima di sini kita berbelok ke arah kanan, penyelesaian dari area gravel yang di sebelah kiri. Sedangkan untuk peletakan subbase belum dikerjakan di titik tikungan yang kelima.
pengerjaan untuk pondasi atas, teman-teman. Bisa kita perhatikan bersama di sini, bukit yang di depan ini semakin menipis, semakin menurun ketinggiannya, dan tidak akan lama lagi akan tersambung. Untuk sisi kiri dari service road sudah tersambung, teman-teman. Dan inilah titik tikun yang ke-10 berbelok ke arah kanan, dan kebetulan hari ini air pasang atau jam air sedang pasang, sehingga bisa kita lihat bersama kalau konsep dari sirkuit MotoGP yang proses di pinggir Laguna terlihat sangat jelas di sini. Dan pengerjaan di titik tikun yang ke-10 tidak ada pengerjaan lagi, artinya sudah selesai. Namun di trek tikun yang 10 menuju tikun yang ke-11 belum tuntas semua, karena di sini masih ada kegiatan penimbunan untuk melakukan peninggian dari area reklamasi sendiri, kemudian pemantapan dari lebar untuk trek utama maupun penyelesaian dari service road yang di sisi bukit. Kita bisa melihat di sini banyak sekali truk dam dari teman-teman yang membawa material untuk menuntaskan ketinggian dari reklamasi di sini. Sekilas kalau kita perhatikan, jadi titik tikun yang ke-11 berada di sini, teman-teman. Dan ini melakukan reklamasi atau peninggian untuk pondasi atas sebelum membentuk sebuah trek utama maupun service road sebelah kiri. Dan nantinya akan tersambung dengan yang ada di depan sini ya. Dan sekarang kita menuju tikun yang ke-12. Untuk service road sebelah kanan, seperti kita lihat sebuah sepeda motor sedang melintas. Ini juga belum selesai pengerjaannya. Dan di titik tikun yang ke-12 masih ada penimbunan atau peningkatan dari pondasi seperti yang terlihat di sini, belum diratakan, belum dikuatkan pondasi atasnya. Karena sekarang masih terfokus di bagian reklamasi. Di saat air sedang pasang begini, pengerjaan makin lebih digencar supaya bisa terlihat apakah perlu ada perubahan atau ada yang terjadi sesuatu untuk erosi maupun abrasinya di sini. Oke, kita lanjut sekarang menuju tikungan yang berikutnya, yaitu tikungan yang ke-13 yang berada di depan kita. Di sini area gravel sudah lumayan selesai dikerjakan dan service road juga sebelah kanan, namun belum terkonek dengan pojok atau corner dari tikungan yang ke-13 di sini, teman-teman. Ada penggalian sedikit di sini dari pondasi bawah maupun pondasi atas. Titik tikun yang ke-13 nantinya akan terkonek persis di atas sungai ini. Jadi ada penggalian ulang untuk penyesuaian kontur tanah. Terlihat banyak sekali alat berat yang sedang standby untuk melakukan pengerjaan, dan alhamdulillah untuk pekerja maupun alat berat tidak kurang ya untuk pengerjaan di sirkuit MotoGP Mandalika ini. Dan untuk tikungan yang ke-13 menuju 14 ya masih pengerjaan pondasi atas, dan sekarang kita berbelok di tikungan yang ke-14 berbelok ke arah kanan, masih belum ada pengerjaan pondasi atas, dan pondasi bawah juga sudah dilakukan tetapi belum terlihat maksimal di sini karena masih menunggu giliran ya. Jadi ada tahap-tahap yang harus dikerjakan sehingga di sini gilirannya nanti. Sedangkan sekarang sudah di titik tikun yang ke-15, terlihat sejumlah rumah di sebelah kiri pohon kelapa. Nah, inilah lahan Amak Kartini yang harusnya sudah siap-siap dikosongkan segera. Sekarang kita berada di titik tikungan yang ke-16 di sini, berbelok ke arah kanan. Dari sini kita bisa lihat semua pondasi bawah, maksud saya pengecoran yang dilakukan di bawah pondasi sudah tuntas sampai di titik tikungan yang ke-17. Terlihat sekali perubahan yang sangat-sangat signifikan dan tidak lama lagi akan pengerjaan untuk pondasi bawah dan pondasi atas di sini. Kemudian di pojok sini yang ada lahan hijau ini nantinya akan menjadi lahan parkir juga, disiapkan untuk para pembalap maupun para pengunjung. Kita
kita sudah balik menuju trek lurus dan inilah garis finish, dan kita sudah sama-sama melihat dari kamera udara ini apa saja perubahan yang ada dari pengerjaan progres sirkuit MotoGP ini. Oke teman-teman, ini saja yang bisa saya sampaikan buat kalian hari ini. Jangan lupa kalian berkomentar, dan apabila ada usul, saran, ataupun ada pertanyaan, silahkan jangan sungkan untuk menulis di kolom komentar agar bisa dibaca oleh teman-teman semua, dan saya senang sekali menerima apa pendapat teman-teman dari progres sirkuit MotoGP di sini. Dari sini bisa kita melihat keseluruhan sirkuit MotoGP dari pinggir pantai sampai sisi utara atau sampai ke trek lurus yang merupakan posisi utama nantinya. Sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.